Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sedri Muhammad Iqbal dengan NIM 2404 0102 0101 dari jurusan PJJ Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan hasil pengerjaan UAS saya di mata kuliah Deep Learning, yang dimana pada hasil pengerjaan UAS saya ini itu lebih fokus pada penjelasan tentang model LSTM, yaitu salah satu model deep learning yang dimana LSTM itu sendiri adalah long short term memory, sebuah jenis jaringan saraf berulang, yang dimana dalam deep learning yang dirancang khusus untuk memproses, mempelajari, dan memprediksi data berurutan, sekuensial, atau deret waktu, time series. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, adapun soal ujian yang diberikan pada UAS saya di mata kuliah Deep Learning ini, yang dimana di sini saya diminta buatkan sebuah prediksi dengan LSTM untuk memperkirakan harga emiten saham Bank Rakyat Indonesia dengan menunjukkan range waktu di tanggal 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2026. Nah, terus yang kedua, pada program yang digunakan menggunakan library data reader untuk mengakses data keuangan secara real time, dan YFinance-nya itu sebagai dataset real time. Nah, jadi untuk soal ujiannya, jadi lebih ke prediksi perkiraan harga emiten saham Bank BRI dengan menggunakan model LSTM. Nah, jadi di sini kalau saya ambil beberapa studi kasusnya, yaitu kasusnya ini lebih ke time series forecasting, yang dimana kita memiliki data berdasarkan waktu time series, yang dimana itu diambil range datanya dari tanggal 20 Januari 2019 dan sampai 30 Januari 2026. Itu kurang lebih datanya lebih dari 2 tahun dan cukup baik untuk LSTM, karena LSTM ini kalau saya pelajari modelnya emang butuh banyak data yang bisa dibilang range waktunya yang cukup banyak gitu. Ya range-nya kurang lebih 2 tahun sampai lebih, itu lebih bagus karena model ini akan mempelajari datanya dari data history yang ada. Jadi semakin banyak data history yang kita punya, semakin bagus model tersebut. Nah, terus kita juga di sini menggunakan Pandas untuk library-nya data reader, yang dimana untuk mengambil datanya tadi, dan dia menggunakan YFinance untuk akses datasetnya secara real time. Nah, terus model yang kita gunakan yaitu Deep Learning LSTM. Nah, di sini saya menggunakan fitur Google Colab untuk membuat sebuah program, yang dimana program ini akan saya jelaskan beberapa poin, karena pada program ini di sini kita membuat sebuah proses sehingga kita dapat memprediksi harga saham BRI menggunakan LSTM. Jadi coba kita buka dulu programnya. Di sini saya menggunakan LSTM, menggunakan Google Colab. Kita buka, kita hubungkan. Nah, jadi di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana saya sudah buat sebelumnya programnya. Yang pertama di sini kita memasukkan atau menginstal dulu library yang bakal kita gunakan. Nah, di sini saya akan menginstal untuk yang YFinance-nya.
Kita install dulu. Oke, sudah kita install. Coba kita masukkan library yang bakal kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa library yang nanti bakal kita gunakan dalam proses pembuatan model STM. Oke, coba kita import. Selesai. Terus lanjut ke ambil data real time. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan library data reader dan YFinance untuk dataset ya. Jadi di sini kita langsung menggunakan karena sebelumnya library-nya kita sudah masukkan, sudah kita import. Jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa fungsi yang ada di library tersebut. Nah, jadi di sini kita coba masukkan startnya yaitu tanggal data yang mau kita ambil dari tanggal berapa, yaitu di tahun 2019 bulan 1 tanggal 20, dan di end-nya atau data terakhirnya kita ngambil di tanggal 30 bulan 1 2026. Nah, datanya itu di-download. Terus di sini karena kita menggunakan Bank BRI, kita masukkan BRI. Kalau misalkan kita pakai BCA, kita ganti aja BCA, tapi di sini karena kita menggunakan BRI, jadi kita input BRI. Terus ini masukkan start dan end, terus ini datanya. Kita lihat datanya. Oke. Nah, jadi datanya kurang lebih seperti ini, ada tanggal, terus ada beberapa kolom juga yang diberikan dari datasetnya. Yang dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, dan 1 kolom buat tanggal. Nah, oke, berarti setelah, dari sini kita sudah dapat data BRI, yaitu data harga sahamnya, dari tanggal yang kita tentuin, sampai tanggal yang sudah kita tentuin juga. Oke, selanjutnya yaitu diambil harga penutupan. Nah, karena kita ingin mengimplementasikan model STM, jadi kita cuman mengambil harga penutupan atau harga terakhir saja dari beberapa kolom yang ada. Nah, kenapa? Karena di sini kita ingin fokus ke prediksi harga sahamnya. Jadi kita coba fokus ambil harga terakhir dari harga saham yang ada. Jadi di sini kita pakai menggunakan data close, jadi data terakhir, yang dimana kalau kita lihat kurang lebih datanya seperti ini. Jadi ada tanggal dan 1 kolom itu data yang berisi harga penutupan atau harga close. Oke, nah terus lanjut setelah kita mendapatkan dataset. Nah ya, ini dimasukin ke variabel dataset. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke normalisasi data. Nah, di sini kita menggunakan min-max scaler. Terus kenapa sih kita harus normalisasi data? Yaitu supaya harga saham ini dinormalisasi agar model STM lebih stabil dan lebih stabil saat training. Itu. Jadi kita coba normalisasikan datanya. Nah, coba kita run. Oke, sudah jalan. Kalau kita lihat scale data. Oke, agak lama ya. Ya udah nggak usah. Oke, lanjut ke split data. Nah, setelah kita normalisasi datanya, coba kita bagi atau split datanya. Jadi dengan dataset yang kita punya tadi, yang sudah kita normalisasi datanya, coba kita bagi menjadi data trend dan data test. Nah, yang dimana data ini akan digunakan yang salah satunya untuk nge-training model STM, dan satunya digunakan untuk tes data untuk prediksi nanti. Oke, kita running. Oke, udah jalan. Terus coba selanjutnya baru kita membuat dataset STM. Nah, dari data yang sudah kita split tadi, data
variabel trend data ini kita gunakan untuk membuat dataset LSTM. Nah, dataset LSTM ini digunakan untuk mentrain model yang bakal kita buat atau bakal kita latih nanti. Nah, di sini dibagi dua, yaitu X-train dan Y-train. Oke, kita jalankan. Udah jalan. Terus kita selanjutnya membuat model STM. Nah, di sini ada beberapa program. Coba saya jelaskan di bagian model sekuensial. Nah, jadi di model sekuensial ini, itu membuat sebuah wadah model neural network. Nah, yang dimana sekuensial ini artinya layer akan disusun berurutan dari atas ke bawah. Nah, output layer sebelumnya akan jadi input layer berikutnya. Gitu. Jadi, kalau dibayangin tuh kayak rantai proses data. Gitu. Itu model sekuensial. Terus ada pun model 8, STM50, return sequence true, terus input shapes, extrain.shape. Nah, oke. Kalau di sini coba saya bedah satu-satu. Yang pertama itu ada di LSTM50. Apa sih ini LSTM50 ini? Nah, LSTM50 ini dia tuh membuat sebuah layer LSTM dengan 50 neuron atau unit per unit. Nah, semakin banyak neuron yang kita masukkan, model bisa belajar pola lebih kompleks. Gitu. Terus ada pun return sequence sama dengan true. Nah, jadi kalau ini lebih ke layer akan mengembalikan seluruh sequence output dan digunakan karena saya ingin menambahkan layer lagi setelah ini. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin atau ini menjadikan output terakhir, ini kita bisa ganti false. Gitu. Terus ada input shape. Nah, input shape ini kalau input shape ini lebih ke bentuk input data. Nah, jadi di sini kita coba input data extrain ini, yang dimana extrain shape 1 ini maksudnya jumlah time step atau panjang urutan waktu. Terus satunya ini, itu tuh adalah jumlah fitur. Atau karena kita cuma menggunakan satu kolom tadi, yang pada dataset yang di awal tadi, jadi kita masukkan satu. Itu. Terus ini sama seperti sebelumnya, model E tadi, sebuah neuron yang 50. Terus ada pun model E dense. Nah, apa sih dense 25 ini? Dense itu sama dengan purely connected layer. Yaitu fungsinya itu sebagai mengolah output dari LSTM. Nah, atau dia itu menyederhanakan atau mengubah representasi data. Nah, jadi terus di sini kita menggunakan jumlah neuronnya itu 25. Nah, terus yang terakhir ada dense 1. Terus di sini kenapa 1? Karena model ingin memprediksi nilai 1 nilai, yaitu harga saham berikutnya. Itu. Terus yang terakhir itu ada model compile. Nah, pada model inilah kita menentukan cara model belajar. Nah, kalau di sini ada optimizer Adam. Optimizer Adam ini yaitu algoritma untuk memperbarui bobot model. Nah, Adam ini populer karena dia cepat, stabil, dan cocok untuk deep learning. Terus ada pun loss. Loss ini lebih ke mengukur error prediksi. Jadi ketika model kita sudah memprediksi sebuah data harga saham tadi, nah dari model ini tuh kita bisa melihat kualitas dari model kita tuh bagus atau enggak dari loss ini, yaitu rata-rata error gitu. Jadi semakin kecil MSI-nya semakin akurat modelnya. Oke, itu. Nah, terus selanjutnya ada model fit. Jadi di model fit ini kita mentraining model. Nah, yang dimana di sini ada X-train dan Y-train.
data yang sebelumnya sudah kita deliver. Terus ada batch size-nya 32, dan AirPods ini adalah jumlah berapa kali data kita di training. Jadi berapa kali perulangan. Jadi di sini karena kita coba input 10 ya. Oke, coba kita running. Tadi udah di run ya. Coba kita run juga kan. Oke, udah selesai. Sebenarnya kita jalanin juga, takut ketinggalan. Oke, terus selanjutnya yaitu persiapan data testing. Nah, dari setelah kita training model tadi, coba kita siapin persiapan data testing. Nah, ini data ini dipakai buat prediksi model kita. Oke, kita jalanin yang dimana ada access dan y-test. Nah, setelah jalankan, coba kita next-nya prediksi harga. Jadi karena kita sudah ada model, sudah ada data test, baru kita bisa prediksi harga sahamnya. Oke, prediksi harga. Terus kita coba simulasikan dengan menggunakan visualisasi untuk melihat hasil prediksinya. Oke, hasilnya sudah dapat. Oh, wait, sepertinya ada yang salah guys. Coba jalanin bang. Oke. Ada yang belum keren tadi ternyata. Oke, coba. Oke, kita running ulang ya. Sepertinya tadi ada yang terlewat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, terus terakhir, ini akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya di PPT. Terus sini kita coba mengambil hasil RMSE-nya. Nah, itu di 135. Oke. Next. Selanjutnya, oke. Jadi setelah kurang lebih seperti itu untuk program membuat model LSTM dan prediksi menggunakan model LSTM, yang dimana kita di sini sudah mendapatkan visualisasi datanya. Kalau di sini kita lihat dari gambar yang ada, kita melihat bahwa model LSTM ini mampu mengikuti pergerakan harga saham BRI dengan cukup baik. Nah, terus dari garis predicted price-nya juga terlihat mengikuti tren aktual price. Nah, meskipun masih terdapat sedikit selisih pada beberapa titik, namun model ini mampu menangkap pola fluktuasi harga saham seperti penurunan harga, kenaikan harga, dan pola volatilitas pasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa LSTM cukup efektif dalam mempelajari pola historis data time series saham. Nah, kalau dilihat di sini ada training data tuh di
garis biru, terus ada actual price itu di garis merah, terus ada predicted price itu di garis kuning gitu. Nah, terus next. Oke. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk melihat kualitas model yang kita buat, di sini kita melihat nilai RMSE-nya. Oke, kalau tadi tuh kalau kita lihat terakhir di 135 ya. Nah, kita ganti dulu. Oke, jadi di 135. Oke, nah jadi di 135 ini kita bisa melihat ternyata root mean square error-nya rata-ratanya lumayan cukup kecil kalau kita lihat, karena rata-rata prediksinya tuh sekitar di Rp135 dari harga sebenarnya. Nah, jika dibandingkan dengan harga saham BRI yang berada di kisaran 3.000 sampai 5.000, maka error ini tersebut tergolong relatif kecil. Gitu. Oke. 135 ya. Kita hitung dulu untuk persentasenya. Berarti dia lebih ke 11%. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk MSE. Jadi bisa terbilang cukup kecil untuk persentase errornya itu. Oke, terakhir kesimpulan. Nah, dari pengerjaan atau pembuatan model STM terus hasil prediksi yang kita dapatkan. Jadi model STM ini berhasil mengingat pola jangka panjang harga saham karena data yang digunakan juga cukup banyak dan sehingga membuat model lumayan cukup bagus dalam mengingat pola jangka panjang. Terus juga dia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tren, terus menghasilkan prediksi yang mendekati data aktual. Jadi selisih dengan data aktual itu tidak terlalu jauh dan cukup lumayan mendekati. Terus namun di model ini sebenarnya masih memiliki keterbatasan karena harga saham tuh dipengaruhi faktor eksternal. Salah satunya itu ada kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, sentimen pasar, berita finansial. Nah, jadi ada beberapa faktor eksternal juga yang mempengaruhi hasil prediksinya. Nah, jadi model ini hanya menggunakan data historis, yaitu data harga penutupan. Oke, mungkin sekian hasil pengerjaan UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.